Oke, untuk nomor 3, ini mencari nilai Y, ya ini boleh pakai apa namanya, triple Pythagoras kalau misalkan ada angkanya. Kalau enggak ya pakai cara manual aja ya. Jadi setiap Y ini sisi-sisinya ada yang sisi siku-siku nih, ya berarti bisa pakai triple. Kemudian untuk yang nomor 4, ini adalah soal cerita yang harus digambarkan. Nah, di sini ada sebuah kapal berlayar ke arah utara, lalu ke arah timur. Kalau misalkan dalam bidang 2 dimensi, kita bisa bikin arah mata angin yang umum ya. Arah mata anginnya tuh yang atas utara, bawah selatan, kanan timur, kiri barat. Misalkan kalau kita lihat di peta itu pasti seperti ini bentuknya. Nah, sekarang kita ikutin aja suruhan daripada soalnya itu. Misalkan ada sebuah kapal nih, anggap ini kapal. Gimana bentuk kapal? Anggap ini kapal ya. Terus dia berlayar ke arah utara. Utara tuh kalau kita lihat arahnya kan ke atas. Berarti anggapannya dari sini ke arah utara itu ke atas sejauh 80 kilometer. Ya ini 80. Terus dia ke arah timur. Timur tuh berarti ke kiri, ke kanan. Ya, berdasarkan arahnya ini dia ke kanan. Berarti lanjutin aja ke kanan 150. Berarti agak panjang kira-kira. Ini 150. Terus yang ditanyakan adalah jarak terdekat dari A ke C. Oke, berarti ini titik A, kemudian dia ke titik B, dan sampai di titik C. Kalau kita lihat ini seperti bentuk segitiga siku-siku ya. Ini yang ditanyakan. Nah, kita bisa pakai perhitungan triple Pythagoras. Ya, jadi jarak dari titik awal sampai ke titik C itu berapa? Ya, angkanya besar tapi masih bisa dihitung dengan triple Pythagoras. Oke, silakan dijawab. Jadi untuk yang nomor 3A, ini ada 7, ada 25. Itu berarti kan anggapannya A-nya 7, C-nya 25. Kalau kita lihat di tabel triple, ada 7, ada 25, maka pasangannya 24. Ya, Y-nya 24. Terus untuk yang B, 25 dan 15, ini nggak ada di triple. 15-nya ada, tapi pasangannya bukan 25. Berarti kita sederhanakan dulu. 25-nya dibagi 5, dibagi dengan angka yang sama, dapat 5, dapat 3. Ada 3, ada 5, berarti pasangannya 4. Ya, paling gampang triple yang dihafalkan itu 3, 4, 5. Tapi angka sebenarnya bukan 4. Kebalikannya sekarang. Kalau dia sebelumnya dibagi 5, maka hasil aslinya dikali 5, dapatnya 20. Kemudian ini untuk yang C, ada 24, ada 26. Ini juga nggak ada di triple, tapi kalau kita sederhanakan, ini bisa sama-sama bagi 2, dapat 12. Sama-sama bagi 2, dapat 13. Ada 12, ada 13. 13-nya itu adalah sisi miring atau C-nya. Berarti pasangannya 5. Ya, 5, 12, 13. Sebelumnya dibagi 2, berarti aslinya dikalikan dengan 2. Dapat nilai 10. Ya, inilah ukuran aslinya. Oke, itu untuk nomor 3, mencari sisi Pythagoras pakai triple.
Kemudian nomor 4, ini sudah dapat angkanya. Ya, kita fokus dengan ukuran-ukurannya aja, 80 dan 150. Nah, di triple Pythagoras ini jauh banget, nggak ada ya, sampai ratusan itu. Tapi kalau mau cari, ada aja sebenarnya. Cuman, ini kejauhan, kita coba langsung, karena ini ada puluhan, kita sama-sama bagi 10 dulu. 80 bagi 10 dapat 8, 150 bagi 10 dapat 15. Nah, sebenarnya di sini ada, ya, di triple itu ada 8, ada 15, A-nya 8, B-nya 15, maka C-nya atau sisi miringnya adalah 17, kan? Karena sebelumnya ukuran A dan B itu dibagi 10, ini ukuran aslinya dikalikan 10. 17 kali 10 dapat 170. Nah, tapi karena ini soal cerita, jadi jawabannya harus pakai satuan. Jarak terdekat dari A ke C adalah 170 km. Ya. Jadi seperti itu untuk soal nomor 3 dan 4. Kita lanjut. Soal nomor 5 dan 6. Ini ada pas tuh maksudnya dari ujian tahun 2018 dan 2019. Itu diambil soalnya dari sana. Cuman kan tuh jauh banget. Oke, nomor 5, ini caranya sama kayak nomor 4 tadi. Ya, untuk nomor 5, itu dia ke arah utara dan ke timur. Ya, ingat arah mata angin itu utara, selatan, barat, timur. Kita coba gambarkan. Ke utara 24 kilo, berarti dia ke atas. Terus ke timur, ke kanan 45. Ini 45. Kemudian jarak terdekat kapal sekarang dari pelabuhan. Ya, sama aja. Anggap ini sebagai titik A, ini B, ini C. Sama kayak tadi, mencari jarak dari A ke C. Ya, sini triple-nya, siku-sikunya ada di sini. Ya, sama aja, pakai triple bisa. Kemudian untuk nomor 6, kita lihat dulu yang pertama ke arah selatan, kemudian ke timur, lalu ke utara. Berarti selatan ke bawah dulu ya. Berarti dari titik A, dia ke bawah sejauh 90 km menuju titik B. Kemudian dia ke timur, berarti timur tuh ke kanan, sejauh 120. Oh, berarti dia agak jauh nih. Hmm, ini 120. Kemudian dia ke utara sejauh 250, lebih jauh lagi. Ke utara, nah berarti dia nggak mungkin sama dengan jarak A ke B ya. Ini C, terus ini D-nya. Maka jarak pelabuhan A ke pelabuhan D. Nah, ini bentuknya mirip seperti bentuk trapesium ini ya. Ini 250. Kalau bentuknya trapesium, berarti kita bisa memakai garis bantu. Ya, berarti kalau kita tarik garis ke sini, terus kita pasang satu titik baru lagi, kita anggap ini sebagai titik E, dan ini membentuk segitiga siku-siku.
di mana AE itu sama dengan panjang BC, karena dia bentuknya persegi panjang ini. Maka AE juga 120. Nah, lalu panjang DE itu didapat dari CD dikurangi AB, karena AB kan juga sama di sini dia. Ya, BC kurang AB. Jadi 250 dikurangi 90, itu dapat 160. Maka panjang DE itu 160. Nah, fokuslah di segitiga AED. Maka ini bisa dicari. Ya, jadi tetap menggunakan Pitagoras dan boleh pakai triple-nya. Jadi biar gampang ya. Oke, silakan dikerjakan. Untuk nomor 5, jadi ini 45 dan 24 itu triple-nya nggak ada ya, kejauhan. Jadi kita bagi dengan 3. Ini dapat 8, bagi 3 dapat 15. 8, 15 seperti kayak tadi, berarti pasangannya 17. Karena dibagi 3, jadi dikali 3. 17 kali 3, 51 ya. Benar? Bagus? Nanti cara menjawabnya adalah 51 kilometer gitu ya. Karena dia ditanyanya jarak. Terus nomor 6, 120 dengan 160, ini bisa kita bagi 40 langsung boleh ya. Ini jadi 4, bagi 40 jadi 3. 3, 4, berarti pasangannya 5. Sebelumnya bagi 40, berarti kali 40, dapat 200. Jadi jaraknya 200 kilometer. Ya. Oke, bagus. Kita lanjut lagi sedikit. Jadi Kak Riko gambarkan dulu. Ini suatu segitiga panjang sisi penyiku. Nah, kalau misalkan ada segitiga, ada sisi penyiku, itu sudah pasti bentuk segitiganya adalah segitiga siku-siku. Ya. Sisi penyiku itu adalah sisi yang membentuk sudut siku-siku, berarti dua sisi ini diketahui 12 cm dan P-3. Nah, ini ada bentuk aljabarnya di sini. Kemudian, hipotenusa itu sisi miring, P plus 5. Nah, ditanyakan itu nilai P yang memenuhi. Kita kan nggak tahu nih, nggak bisa tebak-tebakan. Diketahui cuma satu ukurannya saja. Nah, caranya menjawab itu menggunakan rumus Pitagoras. Di mana kita tahu rumus Pitagoras itu C kuadrat atau A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi kita pakai rumus Pitagoras yang ini. Untuk A-nya, A itu adalah sisi miring, sisi siku-siku, dan B juga sisi siku-siku, sisi miringnya itu adalah C-nya. Jadi kita tinggal masukkan aja ke rumus ini. A-nya 12, berarti 12 kuadrat, ditambah nilai B itu adalah P-3. Kalau di sini dalam tanda kurung, berarti penulisannya P-3 dikuadratkan. Kemudian sama dengan C. C itu P plus 5 dikuadratkan. Nah, ini baru kita hitung di sini. Ya. P-3 kuadrat itu sama dengan P-3 kali P-3. Dikali P-3. Ya, berarti kan kalau kita pisah dulu, ini P dikali P dapat P kuadrat, P dikali min 3 itu min 3P, terus min 3 dikali P itu min 3P, min 3 kali min 3 itu positif 9. Ini disederhanakan, min 3P dikurangi 3P,
Jadi min 6P tambah 9 ya. Jadi kita cari hasil kuadratnya dulu. 12 kuadrat itu 144. Ini P kuadrat min 6P plus 9. Nah, kemudian ini juga dicari bentuk kuadratnya. Cara cepatnya adalah P dikuadratkan dulu, berarti P kuadrat. Kemudian P dikali 5 dan dikali 2. Ya, P kali 5, 5P dikali 2 itu 10P positif. Berarti langsung aja ke 10P. Kemudian 5-nya dikuadratkan. 5 kuadrat itu 25. Nah, setelah itu dikelompokkan. P kuadrat dibawa ke kiri. Ya. P kuadrat dikurangi P kuadrat. Nah, ini yang sama variabelnya. Kemudian min 6P dengan 10P. Terus ini 144-nya kita 144 dan 9-nya kita bawa ke kanan. Ya, berarti 25 tetap dikurangi 144 kurang 9. Nanti dapat hasil 4P. Ini jadi min 10, sorry. Karena dia pindah ya. Ini harusnya jadi minus 10P. Nah, setelah itu, karena P ini 1 dikurangi 1 jadi habis ya. Tidak ada variabel P kuadrat. Terus ini min 6P dikurang 10P jadi min 16P. Terus 25 dikurangi 144 dikurang 9 itu jadi min 128. Nah, tinggal dicari aja. P itu sama-sama dibagi min 16, berarti min 128 dibagi min 16. Nah, coba cari hasilnya berapa ini. Ya. Inilah namanya nilai P-nya. Nah, walaupun cuman P aja yang diketahui, tapi Pak Riko pengen langsung Jeremy coba cari, berarti nilai C-nya itu berapa sebenarnya. Kalau P ditambah 5, berarti P-nya berapa, kemudian ditambahkan dengan 5. Berapakah nilai asli dari C? Begitu pula untuk yang B. B itu P dikurang 3, berarti nilai P yang di sini dikurangi 3, dapat berapa ya? Oke, coba dicari. Ini karena Kak Riko sudah bikin prosesnya, berarti tinggal mencari nilai C dan B ini aja. Ya, silakan dikerjakan. Ya, nilai P hasil dari pembagian ini adalah 8 kan? 8 cm. Nah, berarti tinggal masuk ke sini. Berapa nilai asli C jadinya? Coba langsung sebut aja. Berarti P-nya diganti dengan 8. 8 tambah 5? 13. Terus di sini 8 kurang 3? 5. 5 ya. Nah, kalau kita lihat di sini ukurannya berarti A12, B5, C13. 5, 12, 13 itu termasuk dalam triple Pythagoras. Jadi cara menyocokkannya, ini segitiga siku-siku, ukurannya ukuran triple Pythagoras, berarti confirm itu jawabannya P benar 8. Ya, jadi seperti itu caranya.